Halo, selamat datang bersama saya Dwi Purnomo. Hari ini kita akan membahas konsep penting dalam pengembangan produk yang disebut dengan customer centricity. Apa itu customer centricity? Singkatnya, ini adalah pendekatan bisnis di mana semua keputusan terkait produk berfokus pada pelanggan. Jadi setiap kali kita membuat keputusan produk, kita harus bertanya, apakah ini memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan? Dan apakah ini membantu mereka menyelesaikan masalah mereka? Ini adalah perubahan cara pandang yang penting. Banyak perusahaan yang dulu hanya memikirkan keuntungan atau teknologi, sekarang harus beralih ke perspektif pelanggan. Hal ini menjadi dasar dari pengembangan produk yang akan sukses. Customer centricity berarti menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua keputusan. Mengapa ini jadi penting? Karena pelangganlah yang pada akhirnya menentukan apakah produk kita sukses di pasar atau tidak. Jika kita tidak memahami apa yang mereka butuhkan, produk kita akan sulit bersaing. Dalam konteks pengembangan produk, customer centricity menuntut kita untuk satu, memahami kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan. Yang kedua adalah merancang produk yang benar-benar memecahkan masalah pelanggan. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman pelanggan yang positif, mulai dari pembelian hingga penggunaan produk. Pada dasarnya, customer centricity adalah cara kita memastikan produk kita relevan, bermanfaat, dan diinginkan oleh pasar. Mengapa customer centricity begitu penting? Ada beberapa manfaat yang membuat pendekatan ini krusial dalam pengembangan produk. Yang pertama adalah produk lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan, dan dengan memahami pelanggan, kita bisa menciptakan produk yang lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan cenderung gagal di pasaran. Dan yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa produk kita benar-benar membantu mereka, mereka akan lebih loyal. Dan ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membuat mereka kembali untuk membeli produk kita. Dan yang ketiga adalah mengurangi resiko kegagalan produk. Dengan berfokus pada pelanggan, kita bisa mengurangi resiko untuk meluncurkan produk yang tidak relevan atau tidak diminati oleh pasar. Hal ini bisa menghemat waktu, uang, dan tenaga. Salah satu metode yang paling efektif dalam memahami pelanggan adalah design thinking. Pada tahapan pertama, yaitu empathize, kita akan melakukan proses untuk memahami kebutuhan dan tantangan pelanggan secara mendalam. Bagaimana caranya? Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan. Langkah yang pertama adalah wawancara pengguna. Kita bisa berbicara langsung dengan pelanggan untuk memahami masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, observasi langsung. Kita bisa mengamati bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan dalam kehidupan keseharian, sehingga kita bisa mengidentifikasi apa yang bisa diperbaiki. Dan yang ketiga, survei serta kuesioner. Ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan dan perilaku pelanggannya. Proses ini akan membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan lebih mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah kita mengumpulkan data tentang pelanggan melalui wawancara dan survei, kita bisa membuat persona pelanggan. Apa itu persona? Persona adalah representasi fiktif dari segmen pelanggan yang kita buat berdasarkan data yang nyata. Dan ini bukan sekedar demografi seperti usia atau jenis kelamin, tapi juga banyak informasi yang mencakup seperti satu, pekerjaan dan latar belakang pelanggan. Yang kedua adalah tujuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelanggan. Dan yang ketiga, masalah utama atau pain points dan manfaat atau gain points yang mereka harapkan dari produk. Dengan persona ini, kita bisa lebih fokus dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita. Setelah kita memahami siapa pelanggan kita melalui persona, langkah berikutnya adalah memahami perjalanan mereka. Customer Journey Mapping adalah alat yang membantu kita memetakan setiap titik interaksi pelanggan dengan produk atau layanan kita. Dengan peta ini, kita bisa mengidentifikasi pain points dan gain points di sepanjang perjalanan mereka. Dari pertama kali mendengar produk hingga pasca pembelian. Tujuannya tentunya adalah menemukan area di mana kita bisa memberikan pengalaman yang lebih baik. Misalnya, jika proses pembelian di situs web membingungkan, kita perlu menyederhanakannya agar pengalamannya lebih nyaman. Untuk memperjelas bagaimana customer centricity bisa diimplementasikan, yuk kita lihat contoh dari Wardah.
Wardah berfokus pada konsumen muslim di Indonesia yang membutuhkan produk kosmetik halal. Mereka memahami bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di pasar kosmetik konvensional. Dengan fokus pada kebutuhan spesifik pelanggan ini, Wardah ternyata berhasil menjadi merek kosmetik yang sangat populer di kalangan pasar muslim. Wardah juga terus berinovasi berdasarkan umpan balik pelanggan, seperti memperkenalkan produk yang lebih ramah lingkungan, serta menggunakan bahan yang alami. Inilah contoh yang baik bagaimana customer centricity bisa membawa kesuksesan dalam pengembangan produk. Sebagai kesimpulan, customer centricity adalah salah satu pendekatan terpenting dalam pengembangan produk. Dengan memahami pelanggan melalui wawancara, observasi, dan persona, serta peta perjalanan pelanggan, kita bisa memastikan produk yang kita kembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Produk yang berfokus pada pelanggan tidak hanya lebih mungkin untuk sukses di pasar, tapi juga membangun loyalitas yang kuat di kalangan pengguna. Jadi, mari kita terus menjaga pelanggan sebagai fokus utama dalam setiap tahap pengembangan produk kita. Apakah ada pertanyaan atau diskusi yang ingin diangkat? Customer centricity memastikan bahwa produk yang kita buat tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tapi juga kebutuhan emosional dan fungsional pelanggan. Dengan memahami siapa pelanggan kita dan apa yang mereka butuhkan, kita bisa menciptakan produk yang lebih baik, lebih relevan, dan lebih diminati oleh pasar. Baik, demikianlah modul kedua dari mata kuliah pengembangan produk. Terima kasih banyak sudah menyimak mata kuliah ini dalam topik Customer Centricity. Kita akan ketemu pada video yang ketiga. Sampai ketemu.